Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budiwati Sani, guru kimia SMA Negeri 3 Bandar Lampung. Apa kabar anak-anak? Sehat-sehat selalu tentunya. Dan kita mulai belajar kimia. Hidrolisis garam. Hidrolisis garam adalah terurainya garam dalam air yang menghasilkan asam dan atau basa. Dapat terjadi jika komponen penyusunnya asam lemah, basa lemah, atau asam lemah dan basa lemah. Asam dan basa. Yang pertama ada asam kuat, contohnya HCl, HNO3, H2SO4, HBr, HI, dan HClO4. Yang kedua, ada asam lemah, contohnya CH3COOH, HCOOH, HF, HCN, dan HNO3. Nanti ditandai dengan adanya Ka, yaitu tetapan ionisasi asam. Yang ketiga, basa kuat, contohnya NaOH, KOH, CaOH 2 kali, dan BaOH 2 kali. Yang keempat, basa lemah, contohnya NH3, CH3NH2, C5H5N, dan NH4OH. Dan nanti ditandai dengan adanya Kb, yaitu tetapan ionisasi basa. Jenis-jenis hidrolisis. Hidrolisis yang pertama itu adalah hidrolisis parsial atau sebagian. Kation atau anionnya saja yang terhidrolisis. Kation terhidrolisis bersifat asam, berarti berasal dari asam kuat, contohnya NH4Cl. Atau anionnya saja yang terhidrolisis, maka akan bersifat basa, yang berasal dari basa kuat, contohnya CH3COONa. Yang kedua, hidrolisis total. Kation maupun anionnya akan terhidrolisis. Contohnya CH3COONH4 dan Al2S3. Jenis-jenis garam. Yang pertama, garam dari asam kuat dan basa kuat. Jika asam kuat dan basa kuat bereaksi menghasilkan garam, maka sifat garamnya yang pertama tidak dapat dihidrolisis karena kation dan anionnya tidak bisa bereaksi dengan air. Maka pH-nya netral atau sama dengan 7. Contohnya garam K2SO4, KCl, dan NaCl. Yang kedua, garam dari asam kuat dan basa lemah. Jika asam kuat dan basa lemah bereaksi menghasilkan garam, maka nanti sifatnya yang pertama dapat dihidrolisis namun sebagian, karena kationnya bisa bereaksi dengan air. Yang kedua, bersifat asam. Karena asam kuat dan basa lemah yang menang yang kuat, maka dia bersifat asam. Kalau asam pH-nya kurang dari 7. Contohnya NH4Cl dan NH4 2 kali SO4. Penentuan pH garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah, karena yang menang yang kuat, maka dia bersifat asam. Maka rumusnya menjadi H+ sama dengan akar Kw per Kb dikali molaritas garam. KH sama dengan Kw per Kb, di mana Kb adalah tetapan ionisasi basa lemah, Kw adalah tetapan kesetimbangan harganya 1 kali 10 pangkat min 14, M adalah molaritas garam, KH adalah tetapan hidrolisis.
Contoh soal, hitunglah pH dari larutan NH4Cl 0,1 molar dengan KH 10⁻⁻⁹. Karena ini sudah garam, jadi tidak perlu direaksikan lagi, maka langsung dimasukkan ke rumus. H plus sama dengan akar KH kali M, molaritas garam. KH-nya 10⁻⁹, molaritas garamnya 10⁻⁻1, maka akar dari 10⁻⁻10 sama dengan 10⁻⁻5. Kalau H plus langsung pH. pH sama dengan min log H plus, berarti min log 10⁻⁵ sama dengan 5. Jadi pH garam NH4Cl 0,1 molar sama dengan 5. Jenis garam yang ketiga yaitu garam yang berasal dari basa kuat dan asam lemah. Jika basa kuat dan asam lemah bereaksi menghasilkan garam, maka yang menang adalah yang kuat. Maka sifat garamnya dapat dihidrolisis namun sebagian, karena anionnya bisa bereaksi dengan air. Sifatnya apa? Sifatnya basa. Karena basa kuat dengan asam lemah, yang menang adalah yang kuat, maka dia bersifat basa. Jika basa, pH-nya lebih dari 7. Contoh garam, Ca dalam kurung CH3COO 2 kali dan Ba3PO4 2 kali. Maka kalau dia bersifat basa, rumusnya menjadi OH- sama dengan akar KW per Ka dikali molaritas garam. KH juga dapat dicari dengan KW per Ka. Dengan Ka adalah tetapan ionisasi asam lemah, KW adalah tetapan kesetimbangan air yang besarnya sama 1 kali 10⁻⁴. M adalah molaritas garamnya, KH adalah tetapan hidrolisis. Contoh soal untuk penentuan pH garam yang berasal dari basa kuat dan asam lemah. Jika diketahui Ka dari CH3COOH adalah 10⁻⁵, maka hitunglah pH dari larutan garam CH3COONa 0,1 molar. Karena sudah garam, tidak perlu direaksikan kembali. Tinggal kita masukkan ke rumus. OH- sama dengan akar KW per Ka dikali M molaritas garam. OH- sama dengan 10⁻⁴ per 10⁻⁵ dikali molaritas garamnya 10⁻⁻1. Maka OH- sama dengan akar dari 10⁻⁻10 sama dengan 10⁻⁵. POH dicari dengan min log OH-, min log 10⁻⁵ sama dengan 5. pH plus POH diketahui sama dengan 14, maka kalau mau cari pH sama dengan 14 dikurang 5 sama dengan 9. Jadi pH dari CH3COONH adalah 9. Jenis garam yang keempat itu adalah garam dari asam lemah dan basa lemah. Dua-duanya lemah. Asam lemah bereaksi dengan basa lemah menghasilkan garam, maka sifat garamnya yang pertama dapat terhidrolisis secara sempurna. Jika Ka lebih kecil dari Kb, maka dia bersifat basa. Jika Ka lebih besar dari Kb, maka bersifat asam. Tapi jika Ka sama dengan Kb, maka bersifat netral atau pH sama dengan 7. Contoh garamnya ada NH4CH3COO dan NH4F. Penentuan pH garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah, maka mencari
KH sama dengan KW per KA dikali KB. H plusnya bisa dicari dengan rumus akar KW dikali KA per KB dikali molaritas garam. Dengan Ka adalah tetapan ionisasi asam lemah, Kb adalah tetapan ionisasi basa lemah, Kw adalah tetapan kesetimbangan air yang besarnya 1 kali 10 pangkat min 14, dan Kh adalah tetapan hidrolisis. Contoh soalnya, hitunglah pH larutan CH3COONH4 0,1 molar jika diketahui Ka-nya 10 pangkat min 10 dan Kb-nya 10 pangkat min 5. Kita masukkan ke rumus. H plus sama dengan akar KW kali Ka per Kb dikali M. H plus sama dengan akar 10 pangkat min 14 dikali 10 pangkat min 10 dibagi 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 1. Maka hasilnya 10 pangkat min 10. pH sama dengan min log H plus, min log 10 pangkat min 10 sama dengan 10. Jadi pH CH3CONH4 0,1 molar adalah 10. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, sifat larutan garam tergantung pada kekuatan relatif asam dan basa penyusunnya. Yang kedua, hidrolisis garam adalah reaksi antara komponen garam yang berasal dari asam atau basa lemah dengan air. Yang ketiga, garam dari asam dan basa kuat tidak mengalami hidrolisis, maka larutannya bersifat netral. Yang keempat, garam dari asam lemah dan basa kuat mengalami hidrolisis anion, maka larutan bersifat basa. Yang kelima, garam dari asam kuat dan basa lemah mengalami hidrolisis kation, larutannya bersifat asam. Dan yang keenam, garam dari asam dan basa lemah mengalami hidrolisis total, maka sifat larutannya bergantung pada harga Ka dan Kb penyusunnya. Bagaimana anak-anak? Kita sudah belajar tadi, sudah mengerti bukan? Maka kita akhiri pada hari ini pelajaran kimia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.